Shalom teman-teman Cornerstone, gimana nih kabarnya sama PPKM ini? Sekarang kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya.
masuk ke dalam firman Tuhan, kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang baik pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan setiap kami ya Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu ini kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh diingatkan kembali ya Bapa. Dan biar firman ini Tuhan boleh menjadi rema buat kehidupan kami di masa yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Esther. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang satu tema yang akan kita bahas di bulan September, yaitu tentang pengelolaan keuangan. Nah, siapa sih yang hari-hari ini tuh nggak membutuhkan uang gitu ya kan? Di tengah kondisi yang seperti ini, terus juga kondisi semakin sulit, tapi pengeluaran tetap harus berjalan gitu ya. Nah, di sini sama-sama saya mau membagikan beberapa poin mengenai apa sih yang Tuhan ajarkan terhadap kita tentang mengelola keuangan. Nah, yang pertama itu adalah tetap kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Nah, di sini yang menjadi haknya Tuhan adalah yang pertama adalah perpuluhan dan juga persembahan. Nah, di sini menurut saya yang paling penting adalah perpuluhan itu adalah sesuatu yang harus dan wajib. Apalagi ketika kita sudah menerima sebuah penghasilan yang rutin gitu ya kan. Nah, kenapa kita harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan tuh? Nah, itu tuh adalah salah satu bukti dari cinta kasih dan sayang kita kepada Tuhan gitu loh teman-teman. Nah, cuman sayangnya memang kita ini sering fokus terhadap apa yang hilang dari apa yang kita punya. Contoh, kita mendapatkan 100% dari penghasilan kita. Nah, ketika kita menyisihkan 10% untuk Tuhan, nah kita ini suka fokus terhadap apa yang hilang, yaitu 10%. Sedangkan sebenarnya kita tuh masih mempunyai 90% yang bisa kita kelola dan kita kembangkan kembali. Nah, cuman posisinya karena kita suka fokus terhadap apa yang hilang, sehingga kita tuh suka nggak rela terhadap apa yang harus kita kembalikan untuk Tuhan itu. Nah, pengalaman pribadi dari saya sendiri adalah saya tuh dari kecil udah diajarkan sama orang tua saya untuk perpuluhan. Jadi mulai dari dulu kecil waktu sekolah dapat uang jajan mingguan gitu ya kan, meskipun cuma beberapa puluh ribu aja gitu ya kan, tapi tetap orang tua saya tuh mengajarkan untuk perpuluhan. Nah, sampai akhirnya saya udah bisa kuliah terus cari kerja part time, dan pada saat sekarang saya juga udah bisa bekerja full time gitu ya kan. Nah, itu saya udah nggak berat lagi untuk melakukan perpuluhan karena dari kecil sudah diajarkan untuk perpuluhan itu tadi gitu loh. Nah, cuma di sini aja saya masih mikir gitu ya teman-teman, kalau misalkan suatu hari saya tuh dikasih kepercayaan sama Tuhan, diberikan uang besar, contoh misalnya kayak 10M. Nah, pasti itu kan perpuluhan sendiri tuh sudah 1M gitu loh teman-teman. Nah, itu aja sudah dalam jumlah yang besar gitu loh. Nah, itu aja mungkin saya masih mikir 2 kali untuk perpuluhan. Nah, apalagi kita yang mungkin dari kecil sudah gak biasa untuk perpuluhan gitu teman-teman. Itu pasti akan lebih berat untuk kita bisa memberikan perpuluhan buat Tuhan. Nah, terus poin yang kedua adalah mengelola apa yang kita miliki dengan baik. Nah, di sini saya bagi lagi jadi 3 poin teman-teman. Yang pertama itu adalah budgeting. Nah, di sini kita suka nanya gitu ya kan, suka menimbulkan pertanyaan, gimana caranya supaya saya itu cukup dengan penghasilan saya sekian. Nah, cara yang harus kita lakukan adalah ya budgeting itu tadi gitu loh. Kita belajar untuk membudget apa yang menjadi pengeluaran kita, supaya budgeting itu bisa menjadi pagar dari pengeluaran kita itu jangan sampai lebih besar dari pemasukannya kita gitu teman-teman. Nah, saya kasih contoh gitu ya, kalau misalkan ada seorang anak yang kuliah, terus dia ini dikasih uang jajan sama orang tuanya, per hari itu 100.000. Nah, seorang anak yang baik yang bisa mengelola keuangannya itu mereka bisa nabung dari apa yang dia dapat setiap harinya, lalu di akhir bulan mungkin masih ada sisa yang dari uang yang dia dapatkan gitu teman-teman. Misalkan kalau 100.000 dikali 30 hari, maka di akhir bulan bisa dapat 3 juta.
Tapi kan nggak mungkin kalau 3 juta full, pasti ada pengeluaran transport, makan, terus misalkan biaya fotokopi, beli buku dan lain-lain. Oke lah, mungkin 1,5 juta, sisa masih ada 1,5 juta juga. Nah, beda cerita ketika seorang anak ini nggak bisa membudget dirinya sendiri gitu loh, sehingga dalam satu hari dia bisa menghabiskan 100.000 itu ya karena pikirnya besok aku dikasih lagi gitu loh. Jadi ya hari ini saya habiskan aja untuk shopping, untuk makan, untuk nongkrong, untuk nonton dan lain-lain gitu loh. Dan pada akhirnya dalam 1 bulan dia nggak dapet apa-apa gitu teman-teman. Nah di sini tuh ada satu quotes yang bagus gitu ya. Kalau kita tuh akan kehilangan apa yang kita nggak bisa kelola gitu loh. Nah dari contoh yang saya kasih, seorang anak yang nggak bisa mengelola keuangannya, ya ia akan kehilangan gitu loh teman-teman, nggak menghasilkan sesuatu apapun pada akhirnya. Nah terus yang poin yang kedua itu adalah bicara tentang setia dalam perkara yang kecil. Nah di sini kita tuh harus belajar gitu teman-teman ya, untuk belajar setia dari hal yang kecil. Maka kita ketika sudah waktunya disangka siap, kita ini bisa menerima hal yang lebih besar lagi. Nah di sini saya akan bacakan satu ayat gitu ya. Di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai pencobaan. Nah, di sini kita tuh diajarkan untuk setia dalam perkara yang kecil dulu. Kadang kita tuh suka muluk-muluk karena pingin cepet kaya, pengen cepet mendapatkan sesuatu hal yang besar, padahal sebenarnya kita ini belum mampu mengelola itu. Dan pada akhirnya kembali lagi gitu loh, kita akan kehilangan apa yang kita nggak bisa kelola. Nah saya kasih satu contoh yang sering juga terjadi gitu ya kan. Sepasang orang tua yang baik ketika mereka mau pensiun lalu memberikan misalkan mewariskan perusahaannya buat anaknya gitu ya. Nah mereka nggak akan serta-merta langsung memberikan perusahaannya untuk anaknya handle gitu, tanpa mengajarkan dari hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, ketika orang tua yang baik ini pasti akan mengajarkan anaknya mulai dari staff, mulai dari belajar gimana produksi dan proses bisnis dari perusahaan mereka, sampai pada akhirnya ketika dirasa siap oleh orang tuanya ini baru memberikan jabatan kursi direktur ini kepada anaknya. Nah, beda cerita ketika orang tua ini langsung memberikan jabatan kursi direktur ini kepada anaknya gitu loh. Pada akhirnya anaknya nggak ngerti apa proses bisnisnya, dan yang ada malah hanya menghabiskan uang dari perusahaan itu gitu loh, yang harusnya bisa dibuat untuk ekspansi, mengembangkan bisnis, membuka cabang dan lain sebagainya, malah adanya menghabiskan uang dari perusahaan orang tuanya itu. Nah di sini tuh kita belajar teman-teman, meskipun kita saat ini dikasih kecil ya sama Tuhan, tapi percayalah Tuhan itu nggak pernah menutup mata teman-teman. Tapi pasti Tuhan itu senantiasa mencatat setiap apa yang kita lakukan. Dan ketika Tuhan melihat anaknya yang dirasa sudah siap, maka Tuhan pasti akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Nah, terus juga di ayat ini itu kan dibilang kalau misalkan mereka yang ingin cepat kaya itu bisa jatuh ke dalam berbagai nafsu dan cobaan gitu loh. Nah, di sini juga kadang kita kenapa nggak suka setia dengan perkara yang kecil gitu loh. Nah, waktu kita pengen cepat mendapatkan hal yang besar, kita ini akan malah menghasilkan kejahatan itu gitu loh teman-teman. Misalkan pengen cepat naik jabatan, jadi senggol sana senggol sini
cari muka ke bos dan lain sebagainya biar cepat dapat jabatan yang diinginkan. Atau misalkan punya bisnis terus pengen cepet rame, jadi pada akhirnya minta jampi-jampi dan lain sebagainya. Nah itu kan malah akan membawa kita terhadap dosa gitu loh teman-teman. Gitu. Terus yang poin yang ketiga adalah jangan fokus terhadap apa yang tidak kita punya teman-teman. Nah kadang itu kita tuh suka melihat orang lain, jadi kita tuh merasa minder. Misal saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, sedangkan orang-orang di sekitar saya punya ini dan punya itu. Padahal kalau misalnya kita mau fokus terhadap apa yang kita punya, kita tuh bisa loh mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita masing-masing. Karena Tuhan itu sudah memberikan masing-masing orang itu sebuah talenta teman-teman. Entah itu 1, 2, atau 5, tapi ketika Tuhan sudah kasih, ya silakan kembangkan itu gitu loh. Jangan fokus terhadap apa yang tidak ada dan apa yang orang lain miliki gitu loh. Nah, sama juga kayak Tuhan gitu teman-teman ya. Waktu Tuhan itu mau memberi makan 5.000 orang plus salah. Iya. Kayak mana ya tadi? Atau sebelumnya kamu mau ulang lagi kata-kata yang apa? Lali. Oh iya. Ya sama contohnya adalah seperti Tuhan Yesus sendiri gitu ya teman-teman ya. Saat Tuhan Yesus tuh mau memberi makan 5.000 orang di bukit. Nah Tuhan itu nanya ke murid-muridnya, apa yang ada padamu? Ketika murid-muridnya bilang, cuma ada 5 roti dan 2 ikan Tuhan. Kan Tuhan gak bilang ya, lo gak maunya daging, kan gak kayak gitu. Tapi Tuhan menerimanya dan Tuhan mengucap syukur dan pada akhirnya itu bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Nah di sini sama gitu ya, sama dengan kita juga belajar untuk saat ini tuh bukan fokusnya ngeluh gitu ya dengan apa yang nggak ada, dengan apa yang nggak bisa, tapi coba cari potensi apa yang ada dalam diri kalian dan kalian kembangkan itu teman-teman. Nah terus poin yang paling terakhir gitu ya, selain daripada itu, pengelolaan keuangan ini juga mengingatkan kita untuk tetap jangan lupa untuk memberi. Nah di sini saya bagikan ayat di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, di sini itu suatu perumpamaan yang baik teman-teman. Berilah maka kamu akan diberi. Saya kasih contoh adalah saya punya satu tangan dan tangan saya ini hanya bisa memegang satu. Dan posisi sekarang adalah tangan saya pegang HP. Nah, gimana caranya supaya tangan saya ini bisa menerima hal yang lain? Ya caranya adalah saya melepaskan ini, saya berikan ke orang lain. Maka tangan saya kosong dan tangan saya bisa menerima hal yang baru lagi. Contoh iPad atau tab yang lebih besar gitu teman-teman. Nah sama dengan ayat tersebut gitu ya. Ketika kita tuh ngerasa kayak loh kan kalau misalnya aku ngasih ke orang maka aku kosong. Iya benar kamu kosong, tapi kamu siap untuk menerima hal yang baru lagi. Nah terus yang kedua di ayat Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah di sini tuh Tuhan tuh ngomong gitu ya sama kita. Kalau kita tuh sebenarnya harus mencukupkan diri dengan apa yang kita punya gitu. Kenapa? Kadang kalau misalkan kita itu dikasih berapapun nggak pernah bisa untuk memberi, karena sebenarnya yang salah adalah dari gaya hidup kita sendiri teman-teman. Kadang kita ngerasa waktu kita dikasih kecil nih ya, penghasilan 1 juta dalam 1 bulan, kita suka nego sama Tuhan. Aduh Tuhan cuma 1 juta, kayaknya nggak siap dulu deh ya untuk memberi, karena belum ngekos, belum biaya transport, belum makan, belum ngasih orang tua. Oke, karena Tuhan baik hati, maka anaknya dibiarkan. Oke lah kamu nggak apa-apa, nggak usah memberi.
Terus mungkin di bulan kedua atau bulan selanjutnya dapat promosi, jadi gajinya dinaikin, dapat 5 juta. Ketika sudah posisi 5 juta, mikir lagi, nggak bisa Tuhan, ini inflasi naik, harga-harga mahal, kos naik, terus orang tua butuh ini itu, sakit dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Terus bulan-bulan kemudian naik lagi nih gajinya, tapi sama aja, ada aja alasan yang kita cari supaya kita nih nggak memberi itu tadi gitu loh. Nah, yaitu karena ada gaya hidup kita yang sebenarnya salah. Jadi berapapun yang kita dapat dan kita dikasih sama Tuhan, kita nggak akan pernah cukup. Ya contoh kecil gitu ya, dari kehidupan saya sendiri. Dulu saya kalau misalkan beli lotion, itu cuma cukup ke supermarket, terus kan beli lotion banyak tuh dijual 25.000 dapat banyak gitulah ya, 1 botol. Nah sekarang tuh karena ngelihat sosmed, karena ngelihat iklan apalah gitu ya, jadi standarnya tuh sudah beda gitu. Oh lotion butuh yang fragrance, yang baunya enak, baunya tahan lama, yang apalah apa-apa, sampai akhirnya harga itu cukup untuk membeli 1 lotion kecil itu udah ratusan ribu kayak gitu loh. Nah padahal sebenarnya saya beli lotion yang di supermarket itu masih bisa gitu teman-teman. Nah di sini kita tuh diajarkan gitu ya, ketika kita dikasih lebih sama Tuhan, mungkin bukan lebihnya itu bukan buat kita, tapi Tuhan itu pengen kita kasih lebihnya itu buat orang lain gitu, atau bahkan Tuhan pengen kita tuh juga memberi lebih lagi buat orang lain gitu loh, bukan buat diri kita sendiri. Ya oke, sekian itu aja dari saya teman-teman. Semoga hari ini bisa menjadi rema buat kita semua, menjadi suatu bahan perenungan yang baru. Dan thank you juga semuanya sudah mendengarkan acara ini. Thank you and God bless you. Oke teman-teman, setelah kita dengerin firman Tuhan, yuk sama-sama kita nyanyiin 1 lagu lagi. Karena kita semua percaya, meskipun kita dalam susah, dalam kelemahan apapun, kita percaya